Halo teman-teman, selamat datang di tutorial kali ini. Pada kesempatan yang spesial ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat animasi sederhana berbasis artificial intelligence. Mulai dari menulis naskah, mengubahnya menjadi suara, hingga akhirnya membuat karakter yang bisa bergerak dan berbicara sesuai naskah yang sudah kita siapkan. Langkah pertama yang paling penting adalah menyiapkan naskah atau skrip. Naskah ini adalah pondasi utama dari keseluruhan proses karena apa yang kita tulis nantinya akan diubah menjadi suara oleh sistem berbasis AI. Saat menulis naskah, gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Hindari kalimat yang terlalu panjang agar pembacaan terdengar lebih natural. Jangan lupa perhatikan tanda baca karena titik, koma, tanda tanya, bahkan tanda seru bisa memengaruhi intonasi suara yang dihasilkan. Contohnya begini, jika kita menulis kalimat halo semua tanpa tanda baca, hasil suara mungkin terdengar datar. Tapi jika kita menulis halo semua dengan koma dan tanda seru, suara akan terdengar lebih bersemangat. Inilah kenapa penggunaan tanda baca tidak boleh diremehkan. Setelah naskah siap, langkah berikutnya adalah membuka aplikasi ElevenLabs melalui browser. Silakan login menggunakan akun yang sudah kalian buat sebelumnya. Jika belum punya akun, jangan khawatir. Proses pendaftarannya sangat mudah dan cepat. Cukup masukkan alamat email, buat password, dan lakukan verifikasi. Di dalam website ElevenLabs, kita akan menggunakan fitur utama yang bernama Text to Voice. Fitur inilah yang akan mengubah teks menjadi suara. Setelah masuk ke dalam fitur tersebut, kalian bisa mulai menempelkan naskah yang sudah dibuat. Di sini kalian juga bisa memilih jenis suara yang ingin digunakan. ElevenLabs menyediakan banyak sekali varian suara dengan karakter yang berbeda-beda, mulai dari suara pria wanita hingga suara dengan gaya formal maupun santai. Namun ada hal yang harus diperhatikan. Tidak semua suara mendukung bahasa Indonesia. Jadi sebelum memilih, pastikan bagian language atau bahasa pada suara tersebut mendukung bahasa yang kita gunakan. Jika tidak, hasil bacaan bisa terdengar kaku atau bahkan salah pengucapan. Selain memilih suara, kita juga bisa menentukan tipe pemrosesan atau model. Tipe pemrosesan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas suara yang dihasilkan. Biasanya tersedia beberapa pilihan seperti model standar, model terbaru, atau versi eksperimen. Semakin baru tipenya, semakin natural pula suara yang dihasilkan, lengkap dengan intonasi dan ekspresi yang lebih hidup. Nah, supaya hasil lebih realistis, jangan lupa gunakan tanda baca dengan benar. Bahkan di ElevenLabs juga tersedia kode-kode ekspresi yang bisa kita tambahkan ke dalam teks, misalnya untuk menambahkan jeda, menekankan kata tertentu, atau bahkan mengubah tempo bicara. Dengan cara ini, suara yang dihasilkan tidak terdengar robotik, melainkan benar-benar mirip suara manusia. Jika semua sudah sesuai, klik tombol generate, lalu tunggu prosesnya beberapa saat. Untuk pengguna gratis, ElevenLabs memberikan batas penggunaan hingga 10.000 kata per hari. Jumlah ini sudah cukup besar untuk membuat beberapa proyek animasi. Setelah hasil suara muncul, segera unduh dan simpan di komputer agar tidak hilang. Setelah suara berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah membuka aplikasi Adobe Express. Di dalam aplikasi ini, kita akan mencari fitur Animate Character. Fitur ini memungkinkan kita untuk membuat karakter animasi yang bisa berbicara mengikuti suara yang sudah kita buat di ElevenLabs.
Adobe sudah menyediakan berbagai pilihan karakter dengan gaya yang berbeda, mulai dari karakter formal seperti pebisnis hingga karakter kasual yang lebih santai. Sayangnya, untuk saat ini masih ada keterbatasan. Pertama, kita belum bisa membuat karakter sendiri atau melakukan kustomisasi penuh. Jadi kita hanya bisa menggunakan template karakter yang sudah disediakan. Kedua, durasi maksimal setiap animasi hanya 2 menit. Artinya, jika audio yang kita punya lebih panjang dari 2 menit, kita perlu memotongnya menjadi beberapa bagian. Misalnya, jika kita punya naskah sepanjang 6 menit, maka kita harus membaginya menjadi 3 bagian dengan durasi 2 menit per file audio. Setiap potongan kemudian bisa diunggah ke Animate Character dan dipasangkan dengan karakter pilihan kita. Jika sudah selesai, kita bisa mengekspor hasil animasi. Tunggu prosesnya hingga selesai, lalu unduh file yang sudah jadi. Simpan semua file animasi di folder khusus agar lebih mudah saat proses editing akhir. Tahap terakhir adalah menggabungkan semua hasil animasi dan audio ke dalam satu video utuh. Untuk tahap ini, kita bebas menggunakan aplikasi editing video apa saja sesuai kenyamanan masing-masing. Di sini saya mencontohkan menggunakan Adobe Premiere Pro 2025. Buka aplikasi lalu buat project baru. Masukkan semua file, buka aplikasi lalu buat project baru. Masukkan semua file animasi yang sudah diekspor tadi, lalu masukkan juga file audio jika diperlukan. Susun animasi sesuai urutan naskah, tambahkan transisi agar perpindahan antar bagian terlihat halus, dan jangan lupa sesuaikan timing antara gerakan karakter dengan suara yang diputar. Jika ingin hasil lebih menarik, kita juga bisa menambahkan elemen lain seperti background musik, teks tambahan, atau efek visual sederhana. Semua itu akan membuat animasi terlihat lebih profesional. Setelah semuanya selesai, saatnya melakukan proses render. Pilih setting terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, jika animasi akan diunggah ke YouTube atau media sosial, kita bisa memilih resolusi Full HD dengan bitrate sedang agar hasil tetap tajam, tapi ukuran file tidak terlalu besar. Jika digunakan untuk presentasi profesional, pilih kualitas lebih tinggi agar gambar lebih jernih. Dan voila, animasi berbasis Artificial Intelligence sudah berhasil dibuat. Animasi ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari konten media sosial, materi pembelajaran, hingga presentasi kerja. Dengan proses yang relatif sederhana, kita bisa menghasilkan karya yang terlihat modern dan profesional. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini sampai akhir. Sampai jumpa di tips dan trik berikutnya.